Shalom semua, selamat pagi. Terima kasih karena pada pagi ini Anda telah memilih untuk bersekutu bersama-sama kami baik dimanapun Anda berada, di rumah kah, di office kah, atau dimanapun lah. Terima kasih karena Anda berada di sini bersama dengan kami. Saya percaya bahwa kita semua rindu untuk merasakan hadirat Tuhan, untuk bersekutu bersama-sama secara fisikal sekali lagi. Tapi pada pagi ini, walau apapun keadaan kita masih mau memuji Tuhan, amen. Pada pagi ini mari kita sama-sama akui iman kita. Bukan saja dengan hati kita tahu, tapi kita mau akui dengan mulut kita. Oke, mari kita akui bersama-sama. Kami percaya kepada Allah yang Esa dan Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kami percaya kepada Allah yang mencipta dunia ini dan karena kasih-Nya telah mengutus anak-Nya, Yesus Kristus, untuk menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Kami percaya kepada Yesus Kristus, Allah sejati dan manusia sejati yang diakui sebagai Tuhan dan penyelamat oleh semua orang yang percaya dan akan kembali untuk menghakimi semua manusia, baik orang benar maupun orang tidak benar. Kami percaya kepada Roh Kudus yang telah mengilhami para penulis Alkitab, memberi kehidupan baru dan melengkapi, memimpin dan menguduskan orang yang percaya. Kami percaya bahwa manusia adalah ciptaan istimewa yang mampu mengenal dan bersekutu dengan Allah melalui Yesus Kristus dan bertanggung jawab sebagai penata layan alam semesta ini dan diberi amanah untuk memberitakan Injil Kristus kepada semua manusia. Amen. Haleluya. Ini yang kita percaya. Katakan kepada orang kiri kanan Anda, ataupun kalau satu orang di rumah tengok cermin, cakap, ya inilah yang saya percaya. Amen. Haleluya. Pada pagi ini kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Kita mengisytiharkan bahwa kita adalah umat yang terpilih yang telah ditebus oleh darah Yesus Kristus untuk memberitakan berita baik ini, keselamatan kita, pengharapan kita. Haleluya. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit
kami kepada Engkau atas berkat kemurahan Engkau, anugerah Engkau Tuhan bagi kami. Walaupun kadang-kala kami tidak pahami kesusahan atau keadaan yang sedang berlaku di sekeliling kami Tuhan, kami percaya, kami yakin Tuhan bahwa berkat Engkau tidak pernah putus bagi kami Tuhan. Karena Engkau lah Tuhan yang terus memberkati kami Tuhan, yang menjanjikan rencana yang luar biasa bagi setiap kami. Pada pagi ini Tuhan, kami memberi yang terbaik bagi Engkau, baik dari segi puji-pujian, dari segi keuangan, macam bagaimanapun Tuhan, kami memberi yang terbaik Tuhan. Thank you Lord Jesus. Haleluya. Kawan-kawan di rumah, jika Anda mau memberikan persembahan atau persepuluhan Anda, ada nomor rekening gereja tertera di atas screen Anda. Anda boleh transfer secara online. Berapapun yang engkau mau berikan, biar Tuhan yang terus berkati engkau dengan berlipat kali ganda lagi sekali lagi. Amen. Sambil kita memberi, kita mau memuji Tuhan atas kasih yang telah kita temukan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih yang telah kau beri.
kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam saat kami yang paling teruk pun keadaan kami, Engkau tetap mengenal apa yang kami pikirkan. Engkau tetap mengenal apa yang tersimpan di dalam lubuk hati kami, Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau pengharapan kami, Engkau kekuatan kami, dan bahwa Engkau telah meletakkan suatu rencana yang luar biasa di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Shalom, saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan karena sekali lagi pada pagi hari ini kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan, walaupun hanya beribadah atas talian. Tapi saya percaya, dimanapun kita berada, bagaimana cara pun kita berada, kalau hati dan pikiran kita terfokus kepada Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Baik, saudara dan saudari yang saya kasih dalam Tuhan, sebelum kita merenungkan firman Tuhan yang kita akan lihat dan mempelajari bersama-sama pada pagi hari ini, saya ingin membawa saudara dan saudari pertama-tama di dalam doa dan saya pimpin di dalam doa. Bapa di surga, kami datang memuji dan bersyukur kepadamu. Karena sekali lagi pada pagi hari ini kami diberi kesempatan untuk sama-sama belajar daripada firman. Engkaulah Allah kami, Roh Kudus adalah Guru Agung kami. Biarlah Kau memberikan kami hikmat dan kebijaksanaan untuk memahami firman-Mu. Supaya kami dapat mengerti kebenaran-kebenaran daripada firman-Mu untuk kami ambil sebagai dasar untuk hidup di dalam Engkau, bahkan di dalam dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah kepada kami. Kami sudah siap untuk mendengar dan melakukan firman-Mu ini. Amin. Teks firman Tuhan yang kita akan sama-sama melihat dan renungkan pada pagi hari ini adalah diambil daripada Kisah Rasul-Rasul pasal yang pertama. Saya baca ayat yang ke-6 sampai pada ayat yang ke-8. Saya baca di dalam bahasa Indonesia dan saudara membaca itu di dalam teks Alkitab kamu masing-masing, apapun bahasa atau versi yang saudara miliki. Ayat 6. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan sampai ke ujung bumi. Saudara dan saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kenaikan Yesus ke surga merupakan titik akhir para murid melihat Yesus muka dengan muka. Tetapi suatu hari kelak nanti mereka akan bertemu dengan Dia dalam kehidupan kekekalan. Nah, walaupun demikian, Yesus juga tahu bahwa firman-Nya akan terus bersama-sama dengan para murid. Dia juga tetap terpaut dengan mereka dalam misi penyelamatan dunia ini. Dengan kata lain, Dia meninggalkan kehendak-Nya dan perjanjiannya yang terakhir melalui kata-kata terakhir yang berbunyi, tetapi kamu menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Yesus dalam ayat ini menyatakan 3 tempat secara khusus dan 1 tempat secara umum di mana para murid akan menjadi saksi, yaitu Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, mengapa ke tempat-tempat ini untuk bersaksi? Nah, dalam siri khutbah
Sepanjang bulan ini kita akan membahas khusus satu persatu tentang maksud yang tersirat dari tempat-tempat yang disebut di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 tadi. Dan hari ini kita akan bersama-sama membahas tentang menjadi saksi di Yerusalem. Di dalam teks yang kita baca tadi, memang secara jelas dikatakan bahwa para murid dikatakan akan menjadi saksi. Yaitu menjadi saksi Tuhan Yesus Kristus. Nah, apakah saksi itu? Memang pada pagi hari ini saya tidak akan membahas apa yang dimaksudkan saksi di sini. Tetapi secara ringkas, saksi adalah seorang yang mengetahui persis suatu perkara dan ia bercerita tentang perkara yang dia lihat atau tahu. Karena itu, apabila kita disebut saksi Kristus, itu bermakna kita mengetahui sesuatu kebenaran tentang Kristus dan kita harus menyatakan itu atau memberitahukan hal itu kepada orang lain. Istilah yang populer yang kita dengar sekarang yang sinonim dengan maksud ini adalah memberitakan Injil. Nah, di manakah kita menjadi saksi atau di manakah kita memberitakan Injil? Nah, di dalam teks Kisah Rasul 1 ayat 8 tadi mengatakan di Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ada ungkapan mengatakan segala sesuatu ada permulaan dan pengakhirannya. Contohnya kelahiran dan kematian, bujang dan menikah, dan seterusnya. Nah, pagi ini kita akan membincangkan tentang permulaan, bukan pengakhiran. Yaitu kita sebagai atau dalam menjadi saksi atau menyatakan atau memberitahukan sesuatu kebenaran tentang Kristus. Pertama-tama ada permulaan. Dan di dalam teks yang sudah kita baca tadi bermula di Yerusalem. Nah, mengapa penginjilan itu bermula di Yerusalem? Kenapa bukan di tempat lain? Apakah makna yang tersirat sebelum, di dalam, dan di hadapan teks tersebut? Nah, pada pagi hari ini saya akan mengongsikan kita tentang dua hal tentang menjadi saksi di Yerusalem. Yang pertama, secara sosiologis, Yerusalem sebenarnya berbicara tentang bangsa Israel ataupun tentang community Yahudi atau orang-orang Yahudi sendiri. Idea ini sebenarnya sangat rapat atau terkait rapat dengan apa yang disebut di ayat yang ke-6 tadi dalam teks yang kita sudah baca. Memulihkan kerajaan bagi Israel. Saudara, Yerusalem dianggap tempat orang-orang Israel. Ataupun dengan kata lain, tempat Yahudi tulen. Ini kalau kita mengimbas kembali ketetapan Ezra untuk generasi yang pulang dari pembuangan, di mana orang-orang Yahudi yang mau menetap di Yerusalem harus terdiri dari Yahudi tulen, yaitu yang mempunyai suami dan istri dari orang-orang Yahudi sendiri. Manakala mereka yang pulang dan yang sudah berkawin campur, kemungkinan istri Yahudi tapi suami orang lain, ataupun
suami orang lain, orang Yahudi, tetapi istri orang lain. Jadi mereka tidak dibenarkan untuk menetap di Yerusalem, kecuali dengan syarat mereka harus memisahkan diri daripada suami atau istri mereka yang bukan Yahudi tersebut. Kalau tidak, mereka harus berpindah ke Samaria. Dan itulah yang berlaku sehingga di zaman Tuhan Yesus pun ada yang disebut sebagai Yahudi Samaria dan Yahudi Tulin. Orang-orang Yahudi Tulin tinggal di daerah Yerusalem, manakala orang-orang Yahudi campuran tinggal di Samaria. Jadi Yerusalem dalam teks ini sebenarnya merujuk kepada community dari bangsa, suku, dan bahasa Yahudi sendiri. Sehingga menjadi saksi di Yerusalem itu sebenarnya bermaksud menyatakan atau memberitahukan kebenaran tentang Yesus. Pertama-tama kepada community yang terdiri dari bangsa, suku, dan bahasa sendiri. Di ayat yang ke-6 menyatakan secara tersirat bahwa para murid sebenarnya masih menunggu pemulihan kerajaan Israel secara politik. Namun Yesus mengatakan, itu bukan urusanmu. Jangan risau. Dan karena itu bukan keutamaan kamu. Tetapi urusan kamu adalah menjadi saksiku yang bermula di Yerusalem, kata Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus yang dicurahkan dan diterima adalah untuk menjadikan kamu saksi bagi misi ataupun misi penyelamatan dan pemulihan secara rohani, bukan pemulihan secara politik. Dan itu pertama-tama kepada bangsa Yahudi. Saudara, perhatikan ayat tadi. Walaupun orang-orang Yahudi telah menolak Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan sehingga mereka menyalibkan dia, tetapi menjelang kenaikan Tuhan Yesus ke surga, dia sama sekali tidak melupakan orang-orang Yahudi. Tetapi mengatakan kepada murid-muridnya bahwa apabila Roh Kudus turun ke atas kamu, kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem. Dengan kata lain bahwa Yerusalem secara tersirat di sini merujuk kepada penyelamatan orang-orang Yahudi itu sendiri. Tetapi tentunya dalam teks ini ia berbicara tentang penyelamatan atau pemulihan secara rohani, bukan pemulihan secara politik. Dengan kata lain bahwa menjadi saksi di Yerusalem dalam konteks para murid adalah memberitahukan kebenaran tentang Yesus kepada bangsa dan suku mereka sendiri, yaitu orang-orang Yahudi yang ada di daerah Yerusalem. Nah, apakah signifikan ini bagi kita? Apa dan di manakah Yerusalem itu bagi kita? Yerusalem kita adalah keluarga kita, kampung kita, daerah kita, negeri kita, yang sebangsa dengan kita, satu suku dengan kita, atau satu bahasa, atau sama bahasa dengan kita. Kepada merekalah pertama-tama kita menjadi saksi, yaitu menyatakan dan memberitahukan Injil Kristus atau kebenaran tentang siapa Tuhan yang kita percaya itu. Di dalam Kisah Rasul 16 ayat yang ke-31 mengatakan, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu.
kata seisi rumahmu di dalam ayat ini sebenarnya paralel dengan Yerusalem kita. Jadi apabila kita sudah percaya, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, pertama-tama yang menjadi concern kita di dalam misi penyelamatan ini ataupun pemberitahuan tentang siapa Yesus adalah keluarga kita sendiri. Atau seisi rumah kita sendiri. Atau secara metafora Yerusalem kita sendiri. Penginjilan bermula dari seisi rumah kita. Atau Yerusalem kita. Yang bermaksud keluarga kita, masyarakat kita, kampung kita, daerah kita, dan negeri negara kita yang terdiri dari sama bahasa, sama suku, sama bangsa dengan kita. Pertanyaan di sini adalah, apakah masih ada Yerusalem kita yang belum terjangkau dengan Injil? Yang kedua, secara geografi, Yerusalem di dalam teks ini juga bukan hanya berbicara tentang bangsa Israel atau orang-orang Yahudi itu sendiri, tetapi juga berbicara tentang sentral atau pusat daripada aktiviti penginjilan ataupun pemberitaan Injil. Yerusalem bukan saja istimewa secara rohani ataupun teologi, tetapi juga secara geografi ia adalah sangat-sangat penting. Sejak zaman Daud, sehinggalah zaman Tuhan Yesus, bahkan sampai saat ini, bahkan juga mungkin sampai secara eskatologi, Yerusalem adalah tempat yang sangat signifikan, sangat penting. Yerusalem pernah menjadi pusat pentadbiran semasa kerajaan Israel. Dan juga menjadi pusat keagamaan mereka. Tetapi Yerusalem juga dari dulu sampai sekarang ini menjadi isu pertelingkahan yang berpanjangan dan masih sampai sekarang ini antara Israel dengan Palestina. Bahkan Yerusalem secara eskatologi juga dalam firman Tuhan dikatakan tempat di mana Yesus akan datang yang kedua kali, dan kemungkinan besar ia akan menjadi pusat atau ibu negeri untuk bumi yang baru. Tapi di samping keunikan Yerusalem tersebut, selepas kenaikan Tuhan Yesus dan pada abad yang pertama, Yerusalem sebenarnya menjadi pusat pelayanan pemberitaan Injil dan kekristenan gereja lokal pada abad yang pertama. Jadi menjadi saksi bermula di Yerusalem bermaksud menjadikan Yerusalem sebagai pusat dari aktiviti pemberitaan baik yang dilakukan di luar maupun di dalam. Dan sebenarnya kalau kita mempelajari seluruh kitab para rasul sebelum penganiayaan berlaku di Yerusalem, semua aktiviti penginjilan dan kekristenan hanya berlaku di Yerusalem. Hanya pada saat atau pada masa dan selepas penganiayaan berlaku, barulah Injil tersebar di luar Yerusalem. Namun walaupun demikian, Yerusalem itu masih tetap menjadi suatu tempat yang penting, yaitu menjadi pusat penanggung jawab segala pelayanan pemberitaan Injil secara internal maupun secara eksternal yang dilakukan oleh para rasul. Bahkan menjadi tempat ataupun pusat administrasi para rasul-rasul. Sehingga sekali-sekala mereka datang ke Yerusalem untuk bermesyuarat ataupun berbincang. Itu sebabnya juga kalau kita lihat di dalam Kisah Rasul 24 ayat 17, sumbangan persembahan dari masa ke masa masih tetap dihantar ke Yerusalem. Yerusalem itu menjadi suatu pusat
penginjilan, menjadi pusat di mana para rasul melakukan aktiviti pemberitaan Injil. Itu berarti bahwa aktiviti pemberitaan kita juga perlu ada penghantar atau dalam istilah Belanda zending, atau dengan kata lain badan yang bertanggung jawab atas aktiviti penginjilan kita. Dalam konteks kita adalah gereja ICIB. Tetapi karena pusat ICIB bukan gereja, maka yang menjadi penanggung jawab daripada penginjilan yang kita lakukan itu adalah SIBA ataupun ICIB Alam Mesra. Jadi apabila kita menjadi saksi di Yerusalem dalam tanda kutip, kita perlu ingat bahwa kita ini adalah saksi Kristus. Atau kita ini adalah murid-murid Kristus dari ICIB Alam Mesra yang sedang melakukan pemberitaan Injil atau sedang memberitahukan kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus. Kita ada pertanggungan jawab terhadap gereja kita sendiri. Sehingga semua kepentingan pertama-tama untuk kemuliaan Allah, tetapi juga untuk kepentingan atau pulangan yang menguntungkan gereja lokal kita, yaitu ICIB Alam Mesra. Kalau kita adalah anggota daripada ICIB Alam Mesra, yaitu kepentingan untuk pertumbuhan gereja atau keanggotaan. Jadi sebagai anggota gereja ini, gereja ICIB Alam Mesra, kita tidak boleh mengatakan, saya adalah saksi Kristus atau pemberita Injil freelance. Karena pemberitaan Injil kita semestinya terikat dengan covenant kita terhadap gereja lokal kita, yaitu ICIB Alam Mesra. Dan kata lain bahwa apapun yang kita lakukan, kita terikat dengan covenant kita terhadap gereja lokal. Sehingga baik, buruk, dan yang baiknya sebenarnya yang akan atau mendapat kesan itu adalah bukan hanya kita, tetapi juga gereja di mana kita menjadi lokal. Dan khususnya di dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan Injil yang kita lakukan ini bukan semata-mata sebagai suatu menunaikan tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Kristus, yang mana mengharuskan kita untuk menceritakan kebenaran Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, atau pergi menjadikan sekalian bangsa menjadi murid kita. Tetapi juga kita harus ingat bahwa kita adalah anggota daripada gereja lokal di mana kita berada. Dan di situ kita mempertanggungjawabkan segala pelayanan pemberitaan kita. Sehingga pulangannya semestinya pulang ataupun dinikmati oleh gereja lokal di mana kita menjadi anggota. Jadi Yerusalem kita sebenarnya yang bermaksud pusat pelayanan pemberitaan kita adalah gereja lokal kita. Jadi kalau kita mengatakan bahwa menjadi saksi di Yerusalem, pertama-tama kita harus menceritakan kebenaran-kebenaran tentang Yesus Kristus kepada masyarakat-masyarakat kita, kepada keluarga kita, kepada suku bangsa kita, dan kepada orang-orang yang satu bahasa dengan kita. Tetapi dalam masa yang sama juga, kita perlu memikirkan bahwa kita ini berasal dari gereja lokal, yang mana kita bertanggung jawab terhadap pelayanan-pelayanan kita, baik input dan juga outputnya. Saudara, ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, kita telah menerima Roh Kudus. Dan ketika itulah kita diberi kuasa untuk menjadi saksi, atau kita diberi kuasa untuk menyatakan dan memberitahukan kebenaran-kebenaran tentang Tuhan Yesus. Dalam istilah lain, memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, dan memberitakan kabar keselamatan. Sebab itu,
jadilah saksi yang efektif dan konsisten kepada Yerusalem kita, yaitu saudara mara kita, orang-orang kita yang sebangsa atau satu bangsa dengan kita, satu suku dengan kita, atau yang satu bahasa dengan kita. Namun dalam masa yang sama juga, jadikanlah gereja lokal kita sebagai pusat di mana dari pelayanan pemberitaan Injil kita, sehingga nama Tuhan dimuliakan dan gereja lokal kita juga akan semakin bertumbuh. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini yang singkat ini yang kita sudah belajar mendorong kita supaya kita terus-menerus bersemangat untuk menjadi saksi Tuhan di Yerusalem kita, yang mana kita diamanatkan untuk menyatakan kebenaran-kebenaran Kristus kepada mereka. Inilah firman Tuhan yang kita belajar, dan saya percaya ini akan sedikit sebanyak mendorong kita untuk terus-menerus menjadi saksi yang efektif bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, karena pagi hari ini kami telah belajar bahwa Engkau telah memberi kami kuasa waktu Roh Kudus dicurahkan ke atas kami untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan. Pertama-tama kepada Yerusalem kami, keluarga kami, masyarakat kami, kampung kami, daerah kami, negeri kami, yaitu orang-orang yang satu bangsa dengan kami, satu suku dengan kami, bahkan satu bahasa dengan kami. Tapi dalam masa yang sama juga, tolong kami, supaya di dalam kami memberitakan Injil. Kami juga mengingat bahwa kami ini adalah anggota daripada gereja lokal di mana kami terikat. Sehingga apapun pemberitaan yang kami lakukan, kami siap sedia, bahkan selalu mempertanggungjawabkan, sehingga nama Tuhan dimuliakan, bahkan gereja lokal di mana kami menjadi anggota akan semakin bertumbuh, karena pertambahan anggota hasil daripada pelayanan pemberitaan Injil kami. Kiranya firman Tuhan yang sudah kami belajar pada pagi hari ini, Tuhan, memberkati kami, mendorong kami, dan terus-menerus terus-menerus memberikan semangat, kami semangat untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin.